ba'dil hukama hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu kubilat am ruddat. Seorang ahli hikmah ditanya, apabila seorang hamba itu bertaubat, apakah dia tahu taubatnya itu diterima atau tidak? Apabila seseorang yang berlumuran dosa itu kembali di jalan Allah, meminta ampunan kepada Allah, apakah dosa-dosa itu sudah diampuni atau belum? Bagaimana mengetahuinya? Apa bisa diketahui? Maka beliau menjawab, qala la ahkumu fi dzalik. Aku enggak bisa menghukumi kapan taubatnya manusia itu diterima atau tidak. Tugasnya hamba kembali kepada Allah dan taubat. Terima dan tidak itu wewenangnya Allah. Makanya Al-Habib Asy-Syaikh Umar Muhdhar, beliau berkata, kalau istighfarku satu aja sudah pasti diterima, niscaya aku akan undang orang Tarim itu 3 hari 3 malam makan gratis. Tapi istighfarku ini aku enggak yakin, aku enggak bisa memastikan diterima atau tidak. Kita husnudzon kepada Allah, tapi yakin enggak ada yang bisa tahu. Akan tetapi ahli hikmah ini mengatakan, walakin istidrak, tapi lidzalika alamat, orang yang bertaubat itu kalau taubatnya dikabulkan biasanya ada tanda-tandanya. Ini tanda dikabulkannya taubatnya seorang hamba. Insya Allah kalau tanda-tanda ini ada, berarti taubatnya diterima. Kayak seorang yang puasa di bulan Ramadan, apakah puasanya diterima? Wallahu alam. Allah yang punya wewenang. Tapi orang yang puasanya itu diterima, ada tanda-tandanya. Salat kita ini diterima atau tidak? Wallahu alam. Kita ini diwajibkan oleh Allah salat, kita salat dengan cara sebaik-baiknya yang kita ketahui. Dengan khusyuk seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi apakah sholat kita diterima? Kita enggak bisa memastikannya. Tapi ada tanda-tandanya. Makanya kata ulama, ibadah itu pasti ada atharnya. Ibadah itu pasti ada bekasnya. Ya, bekas itulah tanda dikabulkannya amalan seseorang. Makanya kata ulama, sholat inna lis-sholati arkan wal wajibat. Sholat itu ada rukunnya, sholat itu ada wajibannya. Apa arkanu sholat? Apa arkanu? Apa wujub atau kewajiban sholat? Kewajibannya apa? Syarat sahnya apa? Syarat wajibnya apa? Rukunnya apa? Itu kita pelajari di ilmu fikih, tapi syaratnya dikabulkannya amal di ilmu tasawuf. Syurut qabul shalah, kapan sholat kita itu diterima? Kalau ada atharnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanda dikabulkannya sholat, sholat itu bisa menjadi tameng dari berbuat kemungkaran, dari perbuatan kekejian. Ini termasuk daripada tanda dikabulkannya sholat. Apa? Nahiyah anil fahsya wal munkar. Nah, ketika kita ini bertaubat, Allah cinta dengan hambanya yang bertaubat. Kembali, bertaubat itu artinya kembali, inabah kepada Allah yang dulu itu lari dari Allah, dulu jauh dari Allah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah.
Boleh diartikan taubat itu kembali sebagaimana diartikannya hijrah juga kembali. Orang taubat sama orang hijrah itu sama. Taubat, hijrah. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, al-muhajir man hajar su'. Orang yang berhijrah itu yang meninggalkan keburukan. Nah, apa tanda hijrahnya seseorang itu dikabulkan? Apa tanda taubatnya seseorang itu dikabulkan? Ya. Taubatnya seseorang dikabulkan itu bukan berubah pakaiannya, ya, bukan berubah stylenya, berubah cara bicaranya, bukan itu. Ini sekarang kita dikasih tahu sama ahli hikmah. Tanda diterimanya taubat seseorang yang pertama, an yara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Pertama, dia sekarang bisa tahu bahwa dirinya itu tidak terjaga dari maksiat. Ya. Orang kalau bertaubat dan taubatnya diterima, dia yakin betul bahwa dirinya ini bergelimang dosa dan dia itu nggak bisa menjamin dirinya itu tidak terperosok dalam kemaksiatan. Makanya orang kalau sudah bertaubat, nggak pernah dia melihat dirinya itu lebih baik dari siapapun. Oh, dia nggak maksum kok. Dia nggak terjaga dari kemaksiatan. Bisa jadi dia kembali lagi. Makanya dia selalu memandang aku nggak terjamin. Dengan taubatku ini aku nggak terjamin bahwa aku selalu baik. Bisa jadi kembali. Makanya dijaga terus. Dan tidak pernah melihat orang lain itu lebih buruk dari dia. Dia merasa justru lebih buruk dari yang lain. Jadi orang kalau sudah taubat nggak boleh sombong. Orang kalau sudah hijrah nggak boleh melihat dirinya lebih baik dari siapapun. Kalau dia melihat dirinya lebih baik dari siapapun, berarti dia merasa dirinya maksum minal maksiyah, maka taubatnya nggak diterima sama Allah. Hijrahnya nggak diterima oleh Allah. Yang kedua, yara fi qalbihil farah ghaiban wal huzun syahidan. Orang yang sudah bertaubat selalu dalam hatinya itu ada kesedihan karena dia pernah melakukan keburukan. Ya, kosong dari kebahagiaan. Karena dia masih kepikiran dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Makanya orang mukmin itu menghadapi dosanya seperti orang yang berdiri di sebelah tebing, seakan-akan tebing itu mau jatuh, takut terus. Tapi kalau orang munafik, ya, lihat dosanya kayak nyamuk, cuman beginiin aja, dia dianggap ringan. Makanya orang yang berbuat kemaksiatan, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia masih menyesali perbuatan tersebut, sebagaimana ceritanya ba'dus sahabah. Karena ba'dus sahabah sholat di belakang Rasulullah, hidupnya nggak pernah maksiat, sekali dia maksiat, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia merasa matanya kotor, dia merasa maksiat, kemudian nggak berani lagi sholat di belakang Rasulullah, merasa dirinya hina. Kemudian nggak berani kumpul dengan manusia, menyendiri sampai Rasulullah yang mengistighfarkan baru kembali. Setelah dia kembali sholat lagi di belakang Rasul, kemudian beberapa saat selanjutnya meninggal dunia, sakaratul maut. Kenapa sakaratul maut? Sakit kepikiran dosanya. Ya, kepikiran kemaksiatannya yang walaupun sudah dimintakan ampun oleh Rasulullah masih kepikiran. Ketika sakaratul maut, ini sahabat didatengin Rasulullah. Oleh Rasulullah diberi bisyarah, diberi kabar gembira supaya tenang. Kemudian ketika itu oleh Rasul, kepala sahabat ini diletakkan di pahanya Rasulullah. Tapi sahabat ini menghindar. Dinaikkan lagi menghindar. Rasulullah tanya, kenapa kau jauhkan kepalamu dari pahaku wahai sahabat? Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di kepalaku ini ada 2 kelopak mata yang maksiat kepada Allah. Maka enggak pantas mata yang maksiat itu ada di paha sucimu ya Rasulullah.
Masya Allah. Kurang apa ini jaminan dari Nabi? Tapi dia masih nggak pernah bahagia. Dia sedih atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Tapi apa yang Allah berikan ketika hamba itu merasa bahwa dirinya hina, dirinya itu berbuat salah, ketika meninggal dunia, Rasulullah ketika mengantarkan jenazah sahabat tersebut, beliau berjalan dengan jinjit, bi atrofil asabi rijil, itu jalan dengan ujung kaki. Jinjit itu kan biasanya hempit-hempitan jalannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, araka tamshi bi atraf asabi rijlik, aku lihat engkau jalan dengan ujung-ujung jari kakimu jinjit. Kenapa ya Rasulullah? Padahal ya jalannya kosong. Beliau mengatakan, kau enggak ngelihat apa yang aku lihat. Kau enggak merasakan apa yang aku rasakan. Baru saja Allah memerintahkan semua malaikat di langit untuk turun mengantarkan jenazah sahabatku ini. Masya Allah. Ini orang yang taubat. Taubatnya diterima oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi dia, lihat, dalam hatinya farah gaib, huzun syahid. Ya. Bukan berarti dia itu suudzon sama Allah, tidak. Tapi dia merasa bahwa apa yang dia perbuat itu salah. Nah yang na'udzubillah, tanda ini garis bawah ini. Tanda taubatnya orang yang enggak diterima oleh Allah itu yang masih bangga sama maksiatnya dulu. Dia sudah enggak maksiat, tapi dia bangga. Dia tahu enggak? Aku dulu tuh preman. Orang ini semuanya kepingin ditutupi aibnya, itu malah ngaku. Anak dulu itu kalau minum, kalau enggak 3 botol enggak mabuk. Kenapa enggak ente minum sekalian botolnya itu? Aku dulu itu bunuh orang berapa? Ya, ente kok malah bahagia dengan perbuatan buruk? Jangan tutupi itu aib. Astagfirullah, dulu aku ini sudah Allah yang tahu. Semoga Allah tutupi itu semuanya. Iya. Kalau dia masih bangga dengan perbuatan maksiat, walaupun dia sudah berubah, itu berarti taubatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Maka itu hati-hati. Yang ketiga, wa yagrub ahlal khair wa yuba'id ahlal syarr. Tanda diterimanya taubat seseorang, setelah bertaubat dia cari teman yang baik, cari teman orang-orang yang khair. Enggak lagi mau berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya. Bukan berarti dia itu merasa lebih suci, enggak. Cuman dia jaga diri. Kalau ada temannya yang buruk, yang nakal, dulu berkata, kamu sombong, enggak mau berteman dengan saya, enggak sombong. Saya enggak sombong, cuman iman saya belum kuat kumpul sama kalian ini. Saya khawatir nanti akhirnya terjerumus lagi dalam kemaksiatan. Ya. Kalau ketemu di jalan salaman, duduk salaman, itu semua enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu mujalasah. Duduk teman, tiap hari ketemu lagi, khalas. Almar'u ala dini khalilih. Ya. Manusia itu semuanya tergantung temannya. Ya, kalau tak mau tahu orang itu lihat temannya aja. Ada orang teman-temannya itu nakal, terus dia mengatakan kalau saya alhamdulillah saya berteman sama mereka tiap hari, tapi saya enggak nakal seperti mereka, bohong. Enggak mungkin betah ente. Enggak mungkin betah berteman sama mereka kalau kalian punya keyakinan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Manusia itu senang duduk dengan orang yang sejalan. Ya, sebagaimana orang Arab berkata apa? Wattuyuru ala ashbahiha tatiru. Ya. Yang namanya apa? Burung itu terbangnya mesti bareng sama yang sejenis. Enggak ada burung kakak tua terbang bareng sama burung gereja. Enggak cocok. Enggak mau, enggak enak. Ya kita juga begitu. Kalau kita ini masih punya teman-teman yang tiap hari kita kumpul dengannya itu orang enggak baik, jangan merasa kalian orang baik. Enggak mungkin. Tapi saya mau dakwah itu enggak mujalasah. Dakwah itu ketemu sekali, 2 kali cukup. Tapi kalau tiap hari ketemu bahaya. Ya.
Kata orang Arab, sahib, sahib. Sahib, sahib. Sahib itu teman, sahib itu jar, yashab, narik. Apapun, kalau anak kumpul mereka preman-preman ini, anak mau dakwah, ya fadhal. Ud'uhum ilal Islam, ilal khair, tapi tidak dengan mujalasah. Ya. Kayak ada orang masuk ke mana tempatnya pelacuran, tiap malam di situ. Duh, ente tidak lihat tiap hari kok itu, anak di sini itu dakwah. Main dakwah ente. Nanti kalau kena balak mati sekalian ente di sini. Dakwah itu bukan begitu. Bukan juga orang berdakwah itu di tempat maksiat. Di diskotik masuk berdakwah mustahil. Keluar, kita datangi rumahnya, kita ajak nongkrong di kopi, minum kopi, itu dakwah. Kalau ente masuk ke tempat mungkar, kan sebagaimana dalam hadis disebutkan, orang yang hadir ketika pembunuhan itu terjadi, laknat Allah turun bagi yang bunuh dan yang hadir sekalian. Ya. Jadi jangan ada dalilnya itu, dakwah di mana? Diskotik, dakwah di tempat pelacuran, enggak ada dalilnya. Kalau sekali mungkin lah. Sekali itu kapan-kapan nanti masuk diskotik, mic-nya ente ambil. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Ya. Mungkin sekali-kali begitu makul, tapi kalau tiap malam di tempat situ duduk, tidak mungkin. Ya. Kata kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya. Cuman pinter-pinternya ngomong. Kemudian berteman dengan orang baik, itu tanda bahwa taubatnya diterima. Jadi kalau sudah hijrah, kalau sudah bertaubat, cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Yang mana teman-teman? Kayak kalian ini sudah hijrah. Kalian dulu di rumah, kumpulnya siapa nggak jelas. Ya, kumpulnya dulu kalian itu di rumah mungkin jamaah-jamaah yang majelas, gahwa, ya. Samar sana, samar sini, gak jelas urip itu. Mau jadi apa masa depan orang yang seperti itu? Hidupnya majelas. Majelas ini subhanallah. 2 jam, 3 jam itu enggak terasa. Apalagi ada tukhonnya, ada dominonya, ada semua, Masya Allah. Begitu ya, hijrah sudah. Pulang liburan, cari teman yang lain, balik lagi. Anak kangen domino lagi, anak kangen majelis yang jam-jaman, ya halas mah, tidak ada bedanya. Ini taubatnya nggak diterima. Kalau taubat diterima itu tandanya dia sudah nggak, bukan merendahkan mereka. Ingat-ingat itu mereka itu adalah objek dakwah kita. Tapi kitanya sudah nggak bisa kumpul dengan orang yang buruk, kita jaga diri kita, dan kita nggak bisa, sudah kita mau taubat, kita ingin jalan yang baik, yang benar. Nah, maka itu cari teman yang baik. Kemudian orang yang taubatnya diterima, yarul galil minad dunya katsiran. Dia memandang sedikit harta yang dia miliki ini banyak. Itu karena dia qanaah, syukur sama Allah. Jadi orang kalau sudah taubat, dia merasa bahwa harta yang dia miliki ini walaupun sedikit banyak ini. Ya. Makanya kadang-kadang ujian orang bertaubat itu apa? Saya punya teman ini, teman sekolah dulu. Ini ujian. Dia itu kalau pas datang setannya, maksiat, rezekinya lancar. Tukunya laris, kerjaannya Masya Allah. Pas taubat sudah enggak mau lagi maksiat, sholat di masjid 5 waktu, tukunya sepi. Ya. Ini ujian. Liya'lamanal ladzina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Karena Alif Lam Mim ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apa manusia itu setelah mengatakan aku beriman, aku taubat, terus nggak ada ujiannya? Ada. Kadang-kadang dikasih ujian seperti itu. Loh kok setelah dia itu berubah, nggak maksiat, kok malah rezekinya nggak bagus. Walaupun mestinya kebanyakan justru dengan taubat, rezeki diberkahi oleh Allah. Tapi ini kebalikannya, ujian. Betul-betul, orang ini gini, orang itu taubat ini untuk apa sih? Ada orang ini taubat itu memang lillahi ta'ala, kepingin mengentas dirinya dari kemaksiatan, dia taubat. Tapi ada orang, dia itu taubat pindah dari komunitas yang buruk ke komunitas yang baik, karena dia berharap supaya rezekinya dilancarkan. Bu, enggak lillah itu. Supaya punya komunitas bisnis yang baik, itu namanya bukan taubat itu. Nah, itu cari dunia. Maka itu orang itu kalau bertaubat di jalan Allah bisa jadi diuji oleh Allah. Ketika diuji dia kuat, berarti memang dia sidik, bersungguh-sungguh dia dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu dalam taubat itu sidik. Sidik itu sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Ya. Karena ba'du salihin, ba'du sahabah. Orang kalau sidik ya ba'du sahabah. Sahabat ini dia bukan yang ahli ibadah atau orang yang dekat sama Rasul seperti sahabat besar lainnya. Tapi ini sahabat ketika Rasulullah memberitakan kepada para sahabatnya bahwa nanti dalam peperangan itu ada namanya salab, ada yang namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, itu nanti dibagi seperti ini. Kalau salab setiap orang mendapatkannya. Semakin banyak dia membunuh, semakin banyak dia mendapatkan salab tersebut. Salab seperti ghanimah. Kemudian ini sahabat ya, ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi jihad ini nanti untungnya dapat ghanimah. Ya diantaranya, ya Rasulullah. Aku jihad bukan untuk itu. Buat apa itu? Saya nggak ingin itu. Terus kata Rasulullah, apa yang kau inginkan? Aku ingin tombak. Masuk ke sini, tembus ke sini. Itu yang saya inginkan. Saya jihad, kepingin tombak, masuk sini, tembus sini. Kata Rasulullah, fa'in sodakta, kalau kau sungguh-sungguh dalam perkataan dan niatmu ini, Allah akan merealisasikannya. Terus perang terjadi. Ketika perang terjadi, Rasulullah tanya, aina fulan bin fulan? Stusyid ya Rasulullah. Mana si fulan bin fulan ini yang tadi ngomong ini? Meninggal ya Rasulullah. Mana aku ingin lihat jathah, jenazahnya aku ingin lihat. Dilihat oleh Rasulullah. Persis tombak di sini keluar sini. Laqad sodak hadza. Maka kata Rasulullah, ini orang sungguh-sungguh ini. Makanya kalau kita bertaubat harus sidik. Jangan untuk cari pujian orang atau derajat di sisi manusia dan lain-lain. Wa yaral katsir min amalil akhirah qalilan. Dan orang yang bertaubat itu melihat bahwa amalannya dia ini sedikit. Jadi seumpamanya dia itu tobat, kemudian berbuat baik tiap hari di masjid semuanya, hanya amalannya sedikit. Dibanding dulu maksiatku, waduh naudzubillah. Dia masih merasa sedikit ini, amalanku sedikit. Padahal amalannya mungkin mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah lainnya. Kadang orang ini kalau sudah taubat, seperti apa? Seperti ayunan, tahu enggak ayunan? Ayunan itu semakin ditarik ke atas ini, dilepas semakin banter. Kalau kita nggak punya background kehidupan yang sebelumnya kemaksiatan, itu mungkin kalau ayunan paling sedikit. Pas taubat itu geraknya dikit, anteng.
Tapi kalau orang dulunya nakal terus tobat, wah bahaya itu. Gampang kadang-kadang makanya dirasuk oleh radikalisme. Dia siap mati aja orang kayak gitu. Makanya kadang-kadang yang justru siap mati di jalan Allah ini bekas-bekas preman ini. Kepingin tobat sudah wis. Saking merasa banyaknya dosanya. Makanya itu orang kalau taubat itu harus ada guru yang nuntun. Kalau enggak malah enggak karu-karuan. Ya, kayak yang perang di beberapa tempat di negara Arab itu badannya banyak yang tatuan semua. Kenapa? Jadi dia ini nakal, suka minum, suka maksiat, suka semuanya, terus beban dengan dosa, lihat di internet, siapa yang mau jihad? Matinya masuk surga. Wis. Nah ini udah hasan wis. Ya, kepingin cepat masuk surga, lihat urusan tobat enggak selesai-selesai, mati selesai ini. Ya. Wah, langsung jihad ya. Ya seperti itu kebanyakan. Ya. Nah, kalau orang background awalnya, dia mesti enggak terlalu. Makanya ngegasnya tergantung dari dulu sebelumnya, ayunan. Kalau memang sebelumnya itu jaraknya dia jauh dari Allah, ketika taubat langsung ya. Makanya dituntun yang seperti itu, orang yang bertaubat itu dituntun agar dia berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara qalbahu mustaghilan bima dhamin minallah ta'ala farighan amma dhaminallahu ta'ala minhu, nuntut dirinya selalu. Ya, atas kekurangannya enggak menuntut janjinya Allah kepada dia itu. Mana janjinya Allah, mana ini? Ya, orang kalau bertaubat kepada Allah, dia lebih banyak menuntut dirinya, enggak nuntut Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan Allah mengampuni dosa bagi orang yang kembali? Bukankah Allah enggak. Dia sibuk untuk melihat apa kekurangan dirinya. Ya. Jangan orang itu kalau bertobat terus ayo Allah, kan kamu janji menerima taubatnya orang yang taubat. Ayo mana janjinya? Ya, jangan. Tapi justru muhasabah pada dirinya. Ya. Apa yang sudah dia lakukan. Kemudian wa yakunu hafidhal lisan daimal fikrah lazimil ghammi wan nadamah, dan tanda orang yang taubatnya diterima yang senantiasa menjaga lisan. Ya. Jadi kalau orang taubat itu dari ngomongnya udah ketahuan, karena dia nggak berani ngomong seperti dulu. Hati-hati. Wadaimul fikrah, selalu berpikir mau apa-apa. Karena dia sudah pernah terperosok, nggak mau terperosok kedua kalinya. La yaldaghannal mu'min fi juhrin marratain. Kata Rasulullah, orang mukmin itu nggak akan terperosok di lubang yang sama dua kali. Makanya ketika sudah pernah melakukan kehidupan maksiat, selanjutnya dia harus mulai berpikir dalam melakukan apapun, walazimil gham wan nadamah, dan selalu menyesali, karena syaratnya taubat adalah nadamah, menyesali perbuatan yang dia lakukan, menyesal, ya, nggak pernah bangga. Itu tanda kalau orang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini taubatnya sudah diterima apa belum oleh Allah? Kita ini semuanya ahli maksiat semua ini. Tidak pakai dulu, sekarang masih ahli maksiat. Ya, makanya tiap hari taubat sama Allah. Mau maghrib, astaghfirullahaladzim, ya, astaghfirullahaladzim li, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun ketika mau tenggelamnya matahari. Bangun tidur, malam qiyamul lail, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus minta sama Allah. Ya, merasa dirinya ahli maksiat dan taubat kepada Allah. Maka itu kita berharap agar taubat kita semua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.